Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umrud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarwih yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak henti-hentinya senantiasa dan terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang paling menyakitkan ya kira-kira dirasakan oleh manusia itu adalah penyesalan. Ya, itu adalah perasaan yang paling menyakitkan, menyesal. Bahkan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Kalau kita menyesal terhadap sesuatu, maka perasaan itu adalah perasaan yang sulit untuk kita gambarkan. Karena kenapa? Kita merasa bahwa kita bisa melakukannya dulu, gitu ya. Kita bisa kemudian melaksanakan dengan kekuatan yang kita punya, sumber daya yang kita punya, kita bisa melakukan itu. Akan tetapi bisa jadi karena keputusan yang salah, lalu kemudian kita tidak melakukannya, yang akhirnya kita menyesal karena keputusan tersebut. Apatah lagi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang penyesalan di akhirat. Ya, penyesalan di akhirat. Dari begitu banyak ayat-ayat yang terkait dengan penyesalan ukhrawi, sedikitnya ada 3 golongan manusia atau ada 3 bentuk penyesalan yang akan dialami manusia di akhirat kelak. Syukurnya kemudian bahwa ya informasi ini dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan pertama yang dirasakan oleh manusia, dan penyesalannya ini abadi. Penyesalannya abadi, tidak ada akhirnya. Yaitu penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal sejadi-jadinya. Dan penyesalannya adalah permanen. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka di dalam neraka itu khalidina fiha, selama-lamanya. Bahkan di dalam beberapa riwayat kemudian dikatakan sampai-sampai mereka berbicara kepada penjaga neraka, saking kuatnya, saking kerasnya siksaan yang mereka dapatkan di neraka, dan siksaannya tidak pernah berhenti, 24 jam sehari semalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada malaikat penjaga neraka, wahai malaikat, sampaikanlah atau berdoalah kepada Tuhanmu agar dia menghentikan siksa ini, menghentikan azab ini, meskipun hanya sehari. Meskipun hanya sehari.
dan tidak dijawab oleh malaikat sampai 500 tahun. Ya. Lalu kemudian 500 tahun kemudian malaikat berbicara kepada mereka bahwa saya tidak diperkenankan berbicara kepada kalian. Ya, ketika Allah sudah memperkenankan kepada malaikat untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang intinya bahwa mereka menyesal sejadi-jadinya, dan air mata yang keluar, bahkan dikatakan di dalam riwayat yang panjang itu, ketika kemudian mereka berbicara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga kemudian mengatakan bahwa tidak ada keringanan terhadap siksa neraka tersebut. Lalu yang tadinya tempat keluar air mata karena mereka menangis menyesal, yang keluar adalah darah. Saking banyaknya darah yang mengalir dari tempat air mata itu, bahkan dikatakan seandainya kapal ingin berjalan di atasnya, maka kapal itu bisa berjalan di atasnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan kedua adalah kelompok orang-orang yang fasik. Kelompok orang-orang yang secara keimanan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalam kehidupannya dia melakukan dosa-dosa. Orang yang berdosa, terutama dosa-dosa besar, bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang dirasakan ini karena kenapa? Ketika amal ibadahnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dosanya jauh lebih berat daripada amalan-amalannya, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dicuci sampai bersih sesuai dengan jumlah yang harus mereka jalani di neraka. Mereka sangat menyesal. Kenapa dulu saya melakukan dosa ini? Mengapa saya dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dimasukkan ke dalam neraka? Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian orang-orang yang masuk surga itu tidak menyesal? Jamaah sekalian, ternyata di dalam riwayat itu juga dikatakan bahwa bahkan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyesal. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan mereka adalah kenapa ketika di dunia saya tidak melaksanakan kebaikan ini sehingga Allah mengangkat derajat saya di surga? Mengapa saya tidak melakukan ibadah ini? Mengapa saya tidak melakukan ini dan itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat saya di surga? Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga penyesalan ini ketika dihubungkan dengan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan hingga malam ini, keberadaan kita malam ini ikut sholat tarawih, ikut beribadah, tadi berpuasa, tilawatul Quran adalah sesuatu yang harus disyukuri, yang harus senantiasa disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang tadi kita tidak ingin mengalami penyesalan itu. Karena sekali lagi, penyesalan itu adalah sesuatu yang sejatinya kita bisa melakukan itu. Lalu kemudian kita memutuskan untuk tidak melakukan. Maka ketika kita kaitkan dengan puasa yang kita lakukan, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atakum Ramadan, atau dalam riwayat lain dikatakan qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian. Sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuftarada alaikum siyamahu, atau iftaradallahu alaikum siyamahu,
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalamnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat spesial. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan-amalan dari anak cucu Adam, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, itu untuk kita. Dan kita ketahui berapa yang akan Allah berikan terhadap ibadah itu, karena sudah ada dalilnya. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan sayalah yang akan memberikan pahala. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan terbaik bagi kita ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk berpuasa dengan ibadah yang tidak ada batasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan catatan bahwa kita berpuasa dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa ini sangat unik jamaah sekalian. Karena yang mengetahui tingkat kualitas puasa kita itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di dalam hari itu kita mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Akan tetapi di sisi lain bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, rubba shaimin la yajidu min siyamihi. Bisa jadi seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju'i wal atash, kecuali rasa lapar dan rasa dahaga saja. Karena kenapa? Bisa jadi dia masih berdusta di siang harinya. Bisa jadi dia masih mencaci maki orang lain. Bisa jadi dia melakukan perkataan-perkataan yang buruk dan perbuatannya. Maka itu akan melukai puasa yang dia lakukan. Lalu kemudian selanjutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjadi orang yang menyesal adalah Allah memberikan kita kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk diampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kita kesempatan, ya, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memberikan kita kesempatan ketika kita berpuasa. Untuk apa? Untuk diampuni dosa-dosa kita. Dan ini kemudian berulang setiap hari ketika kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan ketika bulan suci Ramadan itu 30 hari, maka kita punya kesempatan 30 kali untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma di siang harinya. Allah juga memberikan kesempatan kita di malam harinya. Man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan ibadah, keimanan, mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan itu berulang setiap malam di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena kita tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fihi lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar atau konsep Lailatul Qadar itu tidak seperti nanti pi akhir-akhir Ramadan pi baru saya beribadah. Nanti pi malam-malam ganjil baru saya beribadah. Nanti begini dan begitu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Adil dan Dia akan memberikan kesempatan itu kepada orang yang betul-betul serius beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka ketika kita menginginkan bulan atau malam 1000 bulan itu, maka konsentrasi ibadah kita mulai dari malam pertama, hari pertama bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir dari akhir hadis itu kemudian
mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu, maka di malam mana lagi atau di hari apa lagi dia mencari kebaikan itu. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan tingkat deposito kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, deposito amal kita. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kemudian dilipat gandakan amalnya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana fasilitas-fasilitas itu kita tidak dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.